Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpung. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lindungi Rismon. Rismon berada dalam bahaya. Itulah yang menjadi ungkapan netizen hari ini teman-teman. Karena mereka mungkin terlalu meyakini dengan isu atau berita bagaimana Rismon itu mempunyai data. Rekaman yang dimana itu bisa menjadi bukti kuat untuk menjerat para elit politik. Masyarakat banyak yang percaya dan tiba-tiba kok netizen menjadi pembela dari Rismon. Atau jangan-jangan berita tersebut sengaja dibuat agar supaya bisa menarik simpati masyarakat kepada Rismon. Guys, informasi dan berita itu belum jelas validasinya. Belum jelas kebenarannya soal Rismon memegang rekaman suara yang dimana isi percakapannya itu sepertinya tokoh A, tokoh B, itu kebenarannya belum tentu teruji. Akan tetapi masyarakat memilih sekalipun belum melihat kebenarannya, memilih untuk meyakini berita yang belum tentu valid tersebut. Kok kalian jadi membela Rismon hari ini? Apa memang sengaja dibuat berita tentang itu? Ya, kembali lagi kita akan membahas berita-berita ini teman-teman yang menjadi perbincangan hangat netizen. Cukup viral menjadi buah bibir masyarakat hari ini terkait dengan mereka menanti ketika Rismon berseberangan pandang dengan mereka. Apakah Rismon akan membongkar semuanya? Apakah Rismon akan membongkar siapa di balik tuduhan-tuduhan selama setahun ini berjalan kepada Pak Joko Widodo? Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pendukung-pendukung Pak Jokowi atau netizen hari ini tidak membenci orangnya, akan tetapi membenci perbuatan dan perilakunya. Bahkan sekelas Rismon sekalipun, yang hari ini kalau dalam pandangan masyarakat bahwa Rismon nanti akan membuka siapa dalang dari semuanya, netizen melupakan apa yang Rismon sampaikan dulu yang begitu menyakitkan. Netizen itu seolah-olah melupakan hal buruk yang dihadirkan Rismon di ruang publik. Dan memilih untuk mau berada di sisi Rismon untuk ayolah Rismon, kamu harus menebus kesalahanmu dan bongkar siapa dalang di balik semua itu. Makanya ketika kita membahas soal berita isu ini yang beredar soal siapa di balik Rismon, itu banyak sekali netizen dengan caption-caption mereka menuliskan di kolom komentar, lindungi Rismon, Rismon dalam bahaya. Karena dalam pandangan mereka, jika Rismon memiliki bukti yang kuat terkait dengan rekaman itu, bisa saja dia akan dicelakakan. Ini netizen ini pikirannya sudah terlalu jauh ke sana teman-teman ya. Tapi itu ketakutan dari masyarakat karena hal yang buruk bisa saja terjadi menimpa seseorang jika itu menyangkut dengan nama baik tokoh politik yang besar. Ya, akan tetapi sekali lagi saya katakan, apa yang beredar itu belum tentu kebenarannya, bahkan diragukan teman-teman ya. Mending daripada kita membahas soal itu, kita lihat dulu video yang satu ini. Kenapa masyarakat sebegitu cintanya kepada Pak Jokowi? Kita akan kembali flashback ke belakang dan melihat video air mata Jokowi. Let's go. Waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit dan digusur ya. Dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Jika beliau pernah beritahu saya, Pak Luhut, orang gak usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Saya lahir dari situ Pak Luhut. Itu kami di bantaran kali Solo itu. Ya. Saya terharu dengar itu. Udahlah, jadi saya kalau pergi malam-malam memberi bantuan malam kasih, ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Mengenang memori begitu ya. Iya. Ya. Jadi itu saya bilang sama si
Ruhir Sarma ya kemarin, dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Presiden Joko Widodo. Bahwa Pak Joko itu menurut saya pemimpin, saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh. Sampai mogok. Saya ingat waktu apa namanya kabut kebakaran hutan di Kalimantan, kami dengan presiden naik mobilnya itu mogok. Ya, itu berkali-kali dengan Pak Pratik sampai akhirnya beliau mau. Ya kesederhanaan itu. Ya itu Presiden Joko Widodo. Malam. Belum tidur. Ya Pak, Datuk. Ngang. Ngang. Kalau itu kerja di mana? Saya Kasihan. Kerja di mana? Saya dijemput Pak. Dia apa? Oh, ibu? Ibu enggak, ibu kalau ada orang panen seperti ini bunuh. Di? Yang di padi di sawah. Kalau ada, silakan Pak. Itu mertua saya yang Masih basah. Biasanya tidur jam berapa sih? Bangun. Kadang-kadang saya tidur jam 12 Pak. Saya tuh. kalau ibu tengah 9. Ini udah jam 9:30 belum tidur. Mau tidur, ibu kan. Pagi pas dengan giring-giringan dan Ibu. Ya. 2 juta. terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kamu pamit lagi. Ya lah, Mau bukan ke juga. main. Ya, Kuat. Ya. Satu lagi. Balik baik. ya udah. Tuh. Bapak begitu. Tinggal dengan siapa? Yang wayan berasal. Iya. Nggih, Di sini dengan siapa? tinggal sama nenek nih kurang tiang nikah sana yang bayar nggih. Itu akan Susido memargikan kan cuma di lingkungan mereka kok. Hubungan konten. Ini ada. 2 juta. Lalu ini su. Tuh. Presiden mana? Ya bapak mau ngomong apa? Nggih. Ampun yang ini Pak Presiden kalau omongan sami kata siapa di kubur yang atau punya lihat yang apa Pak di kampung yang sekian itu yang di Pak Presiden kalau kami penikah Jengge? ini semua banget yang foto Bapak serau posisi yang Hati. Kejatuhan ini. Ya. Boleh masuk? Boleh masuk? Ini siapa? Alhamdulillah, terima kasih Presiden. Terima kasih Presiden. Halo semuanya, kita pakai apa ya Bu? Bayangin waktu kecil saya dulu. Hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Dan digusur. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan
sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan. Oke teman-teman ya. Biar mungkin orang-orang yang hari ini sudah terbawa arus dengan disinformasi, tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Mereka hari ini yang membenci Pak Jokowi karena berita-berita bohong yang mereka hadirkan hari ini. Biar kembali mengingat nostalgia tentang bagaimana Pak Jokowi dulu memimpin kita. Hanya orang yang pernah miskin yang benar-benar bisa merasakan kemiskinan rakyatnya. Seperti seorang pemimpin yang benar-benar tahu, bukan hanya tahu, tapi benar-benar bisa merasakan penderitaan rakyatnya. Makanya Pak Jokowi itu tahu bahwa apa yang dibutuhkan rakyatnya. Kehadiran pemimpin di tengah rakyat itu yang rakyat butuhkan. Makanya sekalipun banyak orang yang memfitnah soal belusukan Pak Jokowi, banyak orang yang merendahkan. Ya kalau kalian gak mau pemimpin yang belusukan kepada rakyatnya, kalian mau pemimpin yang seperti apa? Pemimpin seperti Pak Jokowi saja, sampai detik ini mereka masih hina-hina terus. Apalagi pemimpin yang lain, teman-teman. Jadi kangen dengan kepemimpinan Bapak, teman-teman. Jadi kangen, ya. Kita pernah ada di masa dipimpin oleh presiden yang memimpin rakyatnya dengan hatinya. Kita pernah ada di era di mana pemimpin itu benar-benar tahu yang menjadi keresahan rakyatnya. Luar biasa. Daripada kita membahas soal lindungi Rismon. Rismon dalam bahaya. Hadir statement seperti itu karena berita yang tidak tentu kebenarannya. Mending kita lihat dulu. Bernostalgia dengan Bapak Joko Widodo. Ya, semoga jika Tuhan berkenan tanggal 4 April bisa berjumpa lagi dengan Bapak. Ya, saya selalu doakan semoga Pak Jokowi selalu sehat-sehat. Ya, mungkin hari ini teman-teman semua yang mungkin karena kejadian ijazah ini, setiap polemik kita dibawa dengan drama dan kemudian mungkin dalam hati kalian itu timbul kekesalan, kejengkelan kepada Pak Jokowi. Teman-teman, Pak Jokowi gak mencari masalah ini. Pak Jokowi tidak ada niat untuk mempermainkan perasaan kita. Pak Jokowi ingin hidup tenang sebenarnya. Yang mencari masalah mereka ini. Akan tetapi hari ini, biarlah kita bernostalgia bahwa kita pernah punya pemimpin setulus ini. Pemimpin yang lahir dari rakyat. Yang benar-benar pernah berada di titik kemiskinan. Yang ketika dia memimpin, dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tempatkan saya di tempat ini, di jabatan ini. Seorang yang pernah miskin, benar-benar paham keadaan rakyatnya. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan jajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju.